Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yunus pasal yang keempat, ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula." Sahabat Kristus, pernahkah dalam hidup ini Anda kecewa pada Tuhan? Betapa tanpa kita mengerti dan sadari, kita terlalu sering kecewa pada Tuhan. Padahal untuk hal yang kita kecewakan itu, Tuhan sebenarnya tidak terlalu ikut campur. Dalam arti kata lain, seringkali Tuhan tidak dilibatkan dalam suatu urusan. Namun ketika urusan tersebut gagal, Tuhanlah yang menjadi sasaran kekecewaan. Tuhan dianggap sebagai penyebab kegagalan. Mudah sekali seseorang untuk menjadi kecewa pada Tuhan. Ketika seseorang gagal mendapatkan undian arisan, demikian juga ketika anaknya gagal bersaing mendapatkan sekolah yang diimpikan, lamaran pekerjaan yang diajukan tidak segera diterima atau ternyata ditolak, jodoh yang diharapkan tidak segera datang. Bisa juga melihat tetangga yang lebih berhasil, padahal hidupnya tidak takut akan Tuhan. Ada banyak lagi situasi dalam hidup ini yang bisa membuat kita kecewa pada Tuhan. Yunus pun kecewa pada Tuhan. Betapa tidak, Tuhan menumbuhkan pohon jara yang rimbun untuk melindungi dirinya dari serangan terik panas matahari. Namun ketika pohon tersebut diambil oleh Tuhan, dia pun marah. Padahal pohon itu bukan miliknya. Dia hanya numpang berteduh gratis. Dan kalaupun pohon itu diambil oleh Tuhan, dia sebenarnya tidak kehilangan apapun. Kalau orang sudah kecewa, apapun bisa dijadikan alasan. Dan Tuhan pun dijadikan sasaran untuk kecewa. Ketika tidak mendapatkan undian arisan, padahal sedang butuh uang, Tuhan bisa dijadikan sasaran kemarahan. Padahal kalau dapat uang arisan, seringkali Tuhan pun dilupakan. Ketika kepepet pinjam sana sini, lalu ketika tidak bisa membayar, Tuhan pun juga dijadikan sasaran kekecewaan. Padahal ketika dia mendapatkan pinjaman uang, Tuhan juga tidak pernah mendapatkan bagian dari uangnya itu. Mengapa ketika situasi mendesak, Tuhan yang dijadikan sasaran? Betapa Tuhan dalam kemegahannya seringkali menjadi luapan kecewa kita. Ketika berbuat sesuatu lalu mengalami kegagalan, pokoknya Tuhan yang salah. Kita seringkali merasa bisa mengatur Tuhan. Kita dengan segala arogansi yang kita miliki, merasa bisa menyuruh dan memaksa Tuhan. Bahwa Tuhan harus mengerjakan apa yang kita perintahkan. Doa bukan lagi menjadi sarana untuk berharap pada Tuhan, tapi sarana untuk menyuruh Tuhan. Kalau Tuhan gagal mengerjakan yang kita perintahkan, tidak berhasil melakukan yang kita suruh, kita pun menjadi layak untuk kecewa dan marah pada Tuhan. Wow, siapa kita ini sampai berani menyuruh Tuhan? Meskipun kita tidak mengakuinya, bukankah kita sering ada dalam kondisi ini? Tuhan bukanlah pelayan yang harus mengerjakan keinginan kita atau memuaskan kedagingan kita. Sahabat Kristus, saatnya kita kembalikan posisi kita, bahwa sebenarnya kita inilah yang harus mengerjakan yang Tuhan mau. Kita ini yang harus ikuti apa yang menjadi kehendaknya dalam segala perkara kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan pergumulan kita dengan caranya sendiri. Kegagalan sesuatu yang kita rancangkan bisa jadi merupakan kesempatan Tuhan untuk menghasilkan karya yang lebih indah dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu dan kami mengucap syukur
Kau ingatkan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau bukanlah pribadi yang harus kami suruh-suruh, yang harus kami perintahkan, yang harus kami jadikan sasaran untuk mengerjakan yang kami mau. Sehingga kalau apa yang kami perintahkan itu tidak berhasil, kami pun menjadi kecewa pada Engkau. Ampuni kami Tuhan Yesus, bahwa seringkali kami meluapkan sasaran kecewa kami pada Engkau. Padahal ketika kami mengalami keberhasilan pun, kami juga melupakan Engkau. Hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Kalau secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak, kami menjadi seringkali kecewa pada Tuhan. Ketika situasi kehidupan kami tidak makin baik, ketika segala hal yang kami hadapi tidak menjadi lebih baik padahal kami sudah berdoa atau apapun itu. Di hari ini kami mau berkata bahwa apapun yang kami hadapi, yang kami alami, yang kami temui, Tuhan Yesus tetap baik. Kegagalan dalam banyak hal yang terjadi untuk hal yang kami inginkan, hal yang kami doakan, bahkan hal yang kami rindukan, kami harapkan. Kalau itu merupakan kegagalan dan itu baik dari Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menjadikan sebagai hal yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kau memberkati anak-anak-Mu dalam setiap aktivitas kehidupan mereka sepanjang hari ini. Mereka yang berusaha dengan berdagang, berwirausaha, mereka yang bekerja dengan menjadi pegawai negeri atau ikut orang, mereka yang sebagai ibu rumah tangga, yang masih sekolah, yang melayani Tuhan, dan dalam aktivitas apapun, kami percaya kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu akan menopang kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang selalu melihat betapa Tuhan itu baik dalam situasi hidup yang kita alami. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.